Kemarin kita telah sampai kepada pembahasan mukhassis al-munfasil. Khassis yang terpisah. Naam. Dan telah kita sebutkan dua macam taksis yang munfasil. Pertama, mukhassis secara his. Naam. Kemudian mukhassis yang kedua secara aql. Naam. Kemudian berkata rahimahullah, wa minal ulama, dan di antara para ulama, man yara, ada yang berpendapat, annama khussa bil hissi wal aql, bahwa apa-apa yang dikhususkan dengan his, ya, dengan panca indera dan dengan akal, laisa minal maksus, bukan termasuk dalam pembahasan yang dikhususkan, ya, mukhassis begitu, tidak termasuk. Nah, ya, wa innama huwa minal 'am alladhi urida bihi al-khusus. Akan tetapi sesuatu yang dikhususkan dengan his dan sesuatu yang dikhususkan dengan akal, itu pembahasannya dari kaidah lain. Kaidahnya itu al-'am alladzi urida bihi al-khusus. Umum yang dimaksudkan dengan lafaz umum itu adalah khusus. Ya. Paham ya, ikhwan? Jadi bukan termasuk di dalam pembahasan ada yang umum kemudian ada yang mukhassisnya. Ada yang mengkhususkannya. Mengkhususkan apa? His, akal. Oh, itu tidak termasuk dalam pembahasan ini, kata mereka, sebagian para ulama. Ini bukan dalam pembahasan am kemudian ada mukhassis. Tapi ini lebih pantas masuk dalam kaidah al-am alladzi urida bihi al-khusus. Umum yang dikehendaki padanya khusus. Lafadznya umum, tapi memang sudah dikehendaki dengan lafadz umum ini khusus. Ya, perbedaannya apa? Kalau yang pertama am, ya, kemudian ada yang mukhassis, am, lafadznya umum, ada yang mukhassis. Lafadz yang umum itu memang dikehendaki umum, begitu. Memang kehendak sejak awal yang dikehendaki dengan lafaz umum itu adalah umum. Paham? Misalnya, innal insana lafi khusrin. Nah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia. Alif lam istighraqiyah. Ya. Mencakup seluruh manusia. Memang dikehendaki dengan lafaz ini seluruh manusia. Paham ya? Jadi pada awalnya memang yang dimaksudkan adalah kul. Lalu kemudian dengan adanya mukhassis, ya, lalu dikeluarkanlah ba'du afradil 'am. Dikeluarkan sesuatu yang dari yang umum tersebut, bahwa terkecuali illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini kalau al-'am ada mukhassis, ya. Tapi kalau al-'am alladzi urida bihil khusus, memang sejak awal, ya, sudah tidak dimaksudkan sesuatu itu, tidak dibahas dalam sesuatu itu sejak awal memang. Nah, seperti ini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dengan angin itu menghancurkan segala sesuatu. Kata segala sesuatu, ya, keumuman kulla di sini, ya. Kullun bihasbi.
segala sesuatu ya bihasbi, yakni sesuai dengan kondisi keadaan pada waktu itu yang ada pada perkampungan mereka. Nah, ya, dan di dalam lafaz tersebut memang sudah tidak diinginkan dengan lafaz itu sejak awal bahwa termasuk pula padanya langit dan bumi, tidak. Nah, sudah dikeluarkan sejak awal, sudah tidak termasuk. Begitu, sehingga bukan dalam pembahasan lafaznya umum kemudian ada yang mengkhususkan, tidak. Lafaznya itu umum tapi yang dikehendaki adalah khusus terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala hendak menyiksa mereka. Nah, seperti misalnya juga tentang kerajaan Sulaiman dalam surah apa itu, ikhwan? Wa utiya kulla syai'in. Hah? Coba lafaz ayatnya apa? Waritha Sulaiman Daud wa utina min kulli syai'in. Min kulli syai'. Apakah min kulli syai', yakni Sulaiman mendapatkan segala sesuatu? Dari sesuatu yang kullu syai', yang namanya syai' dia dapatkan? La. Ya, banyak yang dia tidak dapatkan. Tapi yang dimaksud wa utin min kulli syai' ma yata'allaqu bimulkih, yang ada hubungannya dengan kerajaannya. Jadi kullun di sini bihasbi. Ya, memang tidak dikehendaki dengan kata kul di situ adalah lafaz am kemudian ada yang mengkhususkan, tidak. Tapi memang lafaznya am alladzi urida bihil khusus. Memang sejak awal dengan lafaz itu sudah dikeluarkan hal-hal yang tidak termasuk. Bisa dipahami ya? Nah, contoh yang lain seperti misalnya hadis Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah. Memang sejak awal sudah dikeluarkan ya perkara-perkara dunia. Nah, sudah tidak termasuk. Nah, kullu bid'ah di sini yang dikehendaki adalah fiddin. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa illa, dan di sini khilaf hanya dalam masalah perbedaan istilah. Idil makhsusu lam yakun muradan anil mutakallim walal mukhatib min awalil amr. Ya. Sebab al-makhsus yang dikhususkan itu tidaklah yang dimaksudkan dari orang yang berbicara, dari yang berbicara, apakah yang berdialog, dari sejak awal memang sudah tidak dimasukkan sesuatu itu. Wa hadhihi haqiqatul 'am alladhi urida bihil khusus. Dan ini sesungguhnya hakikatnya termasuk dalam kaidah al-'am alladhi urida bihi al-khusus. Umum tapi yang dimaksudkan adalah khusus. Nah, ya. Wa amma takhsisu bisyar'i. Adapun pentaksis dengan syariat. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan dahulu bahwa mukhassis yang terpisah itu ada 3. Dengan his, dengan akal, dan dengan syara'. Ya. Nah, sebagian para ulama i'tirad dalam hal dimasukkannya al-his dan akal sebagai mukhassis. Nah, dan yang benar itu termasuk dalam kaidah al-'am alladhi urida bihil khusus. Berarti kalau demikian yang termasuk mukhassis, yang munfasil hanya ada satu perkara, yaitu takhsis dengan syariat. Nah, wa amma takhsisu bisyar'i fa innal kitaba was sunnah yukhassisu kullun minhuma bimithlihima. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah masing-masing dari keduanya saling mengkhususkan dengan yang semisalnya, dan dengan ijma' dan qiyas.
Ya. Maksudnya di situ kullun minhuma bimithlihima. Bahwa terkadang Al-Quran menyebutkan secara umum, namun dikhususkan oleh sunnah. Dan ini yang banyak. Ya. Ataukah Al-Quran dalam sebagian ayat disebutkan secara umum, lalu dikhususkan pada ayat yang lain. Ataukah sunnah menyebutkan secara umum lalu dikhususkan oleh Al-Quran. Ataukah disebutkan secara umum sunnah, ya, lalu dikhususkan di dalam sunnah yang lain, dalam hadis yang lain. Nah, kemudian kata beliau wabil ijma' wal qiyas, yakni terkadang pula Al-Quran ditaksis, dikhususkan dengan ijma'. As-sunnah demikian pula. Ya. Dan terkadang pula Al-Quran dikhususkan dengan qiyas. Nah, di sini masing-masing akan disebutkan contoh dengan berkenan hal ini. Tentunya ada yang bisa diterima dan ada yang perlu diteliti kembali. Misalu takhsisil kitabi bil kitab. Permisalan dikhususkannya Alkitab dengan Alkitab yang lain. Maksudnya dikhususkan sebagian ayat, ya, dengan ayat yang lain. Satu ayat menyebutkan secara umum, datang ayat yang lain yang mengkhususkan. Qauluhu ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu, wanita-wanita yang ditolak, yatarabbasna bi anfusihinna, maka mereka menunggu iddah mereka salasata quru, selama 3 quru. Ya. Terlepas dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang makna quru di sini. Sebab terjadi khilaf, ada yang mengatakan qur di sini adalah haid, ada yang mengatakan qur di sini adalah tuhur. 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Nah, al-muhim di sini disebutkan tentang wanita yang dalam keadaan mutallaqah. Maka mereka menunggu masa iddah selama 3 quru. Nah, ayat ini umum, semua mutallaqah. Semua wanita yang ditolak. Iya kan? Secara zahir demikian. Nah, khussa biqaulihi ta'ala, ternyata dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna, jika kalian menikahi wanita mukminah, kemudian kalian mentolak mereka, kalian mencerai mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka. Menyentuh di sini artinya menyentuh yang khusus. Terjadi hubungan suami istri. Ya, sebelum kalian bersetubuh dengan mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada bagi kalian atas mereka iddah, nah, yang kalian, ya, menunggu masa iddah dari wanita tersebut. Nah, di sini dikecualikan bahwa pada hukum asal dan disebutkan secara umum ayat al-mutallaqat, bahwa setiap wanita yang mutallaqah,
Mereka harus menunggu masa iddah sebanyak 30. Ternyata dikecualikan di dalam ayat yang lain. Ya. Di dalam ayat yang lain dikecualikan. Terkecuali mereka para wanita yang dinikahi oleh seseorang dan terjadi kembali perceraian sebelum terjadinya hubungan. Nah, sebelum terjadinya hubungan. Maka dalam hal ini tidak punya iddah dan tidak perlu menunggu sebanyak 30. Nah, maka ini ayat ini mengkhususkan ayat yang terdapat di dalam suratul Baqarah. Nah. Ya. Paham ya, ikhwan? Wa mithalu takhsisil kitabi bis sunnah. Kemudian permisalan Al-Quran yang dikhususkan dengan sunnah. Ayatul mawarith. Ayat-ayat warisan. Kaqaulihi ta'ala. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya. Allah mewasiatkan kalian untuk memberikan warisan kepada anak-anak kalian. Seorang anak laki-laki itu 2 kali lipat sebanding dengan 2 wanita. Nah, jadi seorang anak laki-laki mendapatkan hitungan 2 sedangkan wanita 1. Wa nahwa dan yang semisalnya dari ayat-ayat tentang warisan, pembagian warisan. Ayat ini umum, siapa saja. Kalau dia punya anak harus diberi. Anak laki atau anak perempuan harus mendapatkan. Secara umum. Demikian pula suami dengan istri. Ya, apabila mempunyai anak atau tidak mempunyai anak. Ya, apakah dia mempunyai far' waris atau tidak. Secara umum. Tapi ternyata dikhususkan. Wa khussa biqauli sallallahu alaihi wasallam. Dikhususkan dengan sabda Rasulullah SAW. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Nah, seorang muslim tidaklah mewarisi orang yang kafir. Dan orang yang kafir tidaklah mewarisi seorang muslim. Nah, berarti kalau seorang anak itu kafir, ya, orang tuanya muslim, anaknya Nasrani, tidak dapat sama sekali si Nasrani ini. Atau sebaliknya, yang memiliki harta ayahnya seorang Nasrani, anaknya muslim, maka tidak pula anak ini mendapatkan harta tersebut. Naam. Atau dikhususkan juga dengan hadis Nabi SAW, la yarithul qatil, bahwa orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan. Kalau dia ingin mempercepat mendapatkan warisan, dia bunuh ayahnya agar dia mendapatkan warisan. Maka Rasulullah SAW mengkhususkan, ya, bagi anak yang membunuh tidak mendapatkan warisan. Nah, ini semuanya jenis-jenis taksis setelah disebutkannya am secara umum di dalam lafaz-lafaz yang lainnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Taib, ila huna.